Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan, percaya setiap dari kita yang mengasihi Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Dan percayalah di dalam pergumulan kita, Tuhan tahu memberikan jawaban yang terbaik. Bersama-sama kita mau siapkan hari kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ini kami ya Bapa. Kami mau memberi hati kami Tuhan. Kami memberi hidup kami ya Bapa. Setiap pergumulan kami Tuhan, hanya kepada Engkau Tuhan. So kami percaya bahwa Engkau sanggup menyediakan yang terbaik buat kami. Shikiara pakanaya rapaka shikiara pakanaya ramaya shikiana ya ramu. Urapi setiap dari kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Bahwa kami ya Bapa tetap percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Engkau mendengar seru
bersyukur. Kami punya alasan ya Bapa, karena kami tahu betapa baiknya Engkau. Shikiara Baba 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 Kanaya Ramaya Shikiara Maya Sikinaya Ramo. Mari kamu wanita yang dikasihi Tuhan, lebih lagi kita mau sembah Dia. Lebih lagi kita percayakan setiap apa pergumulan kita hari-hari ini, keraguan kita mungkin. Oh, untuk apa yang terjadi hari-hari ke depan. Percaya. Yesus jaminan buat kita. Kiara Bakasi Kinaya Ramaya Shikiara Ramo. Angkat hatimu, angkat penyembahanmu. Oh, Rabat Sikina Mama Ramaya Shikiara Mese. Serahkan kepada Tuhan. Kiara Ramaya Shikiara Ramo. Percayakan semuanya. Percayakan, tiada yang mustahil. Mama bekerja, tiada yang mustahil. Dia sanggup pulihkan, sembuhkan. Dia sanggup. Ya Masyarakat, haleluya. Syukur ya Bapa, kami naikkan. Ya Ramaya Shikara Baba Baganera, Kira Maya Shikara Baganera. Kau jaminan buat kami Bapa, haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Shalom kaum wanita dimanapun kita berada, apa kabar? Semua sehat? Keluarga sehat? Itu menjadi harapan dan doa kita. Pastikan hari ini kita tetap mengucap syukur karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Dan pastikan kita tetap semangat karena disitulah terletak kekuatan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu juga anak-anak-Mu yang ada di rumah. Buka hati kami dan terangi hati kami supaya kami mengerti, memahami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak gampang buat kita semuanya. Hari yang penuh dengan keprihatinan, segala sesuatunya serba terbatas, komunitas kita pun juga terbatas. Bahkan keluarga-keluarga banyak yang shock, bahkan juga banyak juga yang menyikapi semuanya dengan baik. Tapi kita harus tahu bahwa apa yang terjadi saat ini Tuhan izinkan. Dan kita juga percaya bahwa rencananya adalah rencana yang terbaik buat kita semua. Indah pada waktunya. Dan Allah turut bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang kerukunan. Sharing pada sore hari ini saya beri judul Diam di Rumah dengan Rukun. Iblis tahu bahwa apa yang namanya rukun itu dia paling takut. Iblis nggak takut kita hafal ayat firman Tuhan. Iblis nggak takut ketika kita rajin berangkat ke gereja setiap hari bahkan. Yang iblis paling takutkan adalah ketika kita hidup rukun. Nah, saat-saat seperti ini, ketika kita berkumpul bersama keluarga, kita diizinkan, dipaksa untuk keluarga pulang kembali ke rumah. Mau nggak mau kita tetap harus mengusahakan apa yang namanya kerukunan. Ya, diam di rumah bukan berarti diam-diaman saudara ya. Diam antara suami dengan istri atau istri dengan anak-anak, keluarga jadi diam-diaman, enggak seperti itu. Kita akan belajar melalui firman Tuhan. Kita buka saudaraku di dalam Mazmur 133. Bentar. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3, yaitu tentang persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Kita sudah sering dengar firman ini, bahkan kita mungkin sudah hafal karena ini biasa kita nyanyikan di gereja. Kita akan bahas sebetulnya apa itu hidup rukun. Rukun itu apa saudara? Atau sebelumnya kita melihat tentang firman ini, yaitu dikatakan nyanyian ziarah. Nah, ziarah itu adalah bahasa aslinya mesilot, perjalanan naik untuk merayakan hari raya ke Bait Allah, itu Bukit Sion. Nah, untuk perjalanan naik itu butuh yang namanya perjuangan. Nah, saat ini apa yang kita perjuangkan saudara? Yang kita perjuangkan adalah kerukunan. Kerukunan ya saudara ya. Jadi rukun itu artinya apa saudara? Kalau saya belajar, ada 3 hal yang saya dapat dari King James. Dikatakan bahwa rukun itu adalah hidup dalam kesatuan. Kemudian ada lagi dari Basic Bible dikatakan bahwa hidup dalam keharmonisan. Dan ada lagi satu lagi dari Contemporary Bible English Version dikatakan bahwa hidup yang rukun adalah hidup dalam damai, dalam kedamaian. Jadi ada 3 hal yang mencakup dalam kerukunan: kesatuan, harmonis, dan damai. Siapa yang tidak rindu untuk kita mendapatkan itu semua? Kita pasti rindu. Semua kaum wanita di rumah pasti rindu. Dan yang terlebih Tuhan rindu untuk kita hidup dengan rukun. Nah, kita bisa melihat di ayat 1 kembali dikatakan sungguh. Sungguh di sini bahasa aslinya adalah dikatakan lihatlah. Jadi lihatlah kata Tuhan.
Itu adalah suatu perintah, jadi layak untuk dilihat yang namanya hidup rukun. Lihatlah, alangkah baiknya. Nah, baiknya di sini juga ada bahasa yang lain, yaitu istimewa dan indahnya, menyenangkan. Jadi kalau boleh saya rangkai dengan kata-kata, jadinya seperti ini, saudara. Lihatlah, alangkah istimewa dan alangkah menyenangkannya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, bersatu hati, harmonis, dan damai. Luar biasa ya saudara ya. Kita belajar betapa rukun itu menyenangkan dan layak untuk dilihat. Nah, mari kita teruskan. Kita mau belajar gambaran seperti apa kerukunan yang dilukiskan oleh pemazmur. Kita lihat di dalam ayat 2 dikatakan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi, kalau kita bisa melihat, dikatakan di sini adalah minyak yang baik. Kalau ada minyak yang baik, pasti ada yang tidak baik ya saudara. Itu tergantung prosesnya. Tapi di sini yang arti minyak yang baik adalah minyak urapan. Zaman dulu minyak urapan itu adalah campuran rempah-rempah. Ada beberapa campuran, salah satunya adalah minyak zaitun ya, yang terbuat dari biji zaitun. Tapi ada juga minyak mur, kayu manis, kayu teja, tebu dan sebagainya. Nah, yang dimaksud di sini adalah minyak urapan, minyak yang baik. Kita belajar dari proses pembuatan minyak dari biji zaitun. Bagaimana prosesnya saudara? Dihasilkan dari proses biji zaitun yang digiling dengan batu yang sangat berat. Semakin berat batunya, semakin bagus minyak yang dihasilkan. Nah, bicara soal proses, ini adalah bicara soal pembentukan karakter kita. Jadi, minyak itu kalau kita lihat, yang pertama adalah baunya harum saudara. Ya. Bagaimana supaya kita mengusahakan supaya hidup kita ini tetap berbau harum? Tidak ada cara lain saudara, selain kita dekat-dekat dengan Tuhan. Tuhan ingatkan kembali bagaimana hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Bagaimana jam-jam doamu. Bagaimana kesetiaanmu membaca firman. Karena dengan membaca firman, kita akan banyak diberikan pewahyuan. Kita akan menjadi peka akan apa yang Tuhan mau, sehingga setiap langkah kita bisa lebih bijaksana, lebih teratur, karena kita akan berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ada satu contoh tetangga kami, dia orangnya sederhana, tapi memang rajin sekali ke gereja. Setiap apapun acara di gereja, dia pasti ada. Omnipresent saudara. Tapi ketika di rumah tangga namanya sosial ya, kan ada yang namanya arisan PKK, dasawisma. Ibu ini nggak pernah yang namanya ikut, selalu titip atau ada aja alasannya. Bahkan bayar sampah pun harus dikejar-kejar karena alasan sibuk pelayanan ke gereja. Yang seperti ini bukan contoh yang baik. Karena apa saudara? Tidak berbau harum. Tidak bisa menjadi kesaksian buat sekeliling kita, terutama juga untuk keluarga kita. Bagaimana kita mau memberikan atau melihat Kristus yang ada di dalam kita kalau hidup kita seperti itu. Jadi mari kita belajar supaya kita bisa berbau harum. Kita harus dekat-dekat dengan Tuhan, supaya setiap langkah kita benar di hadapan Tuhan. Kita juga bisa belajar dari Ruth. Ruth ini adalah seorang wanita Moab yang rasa-rasanya sudah tidak ada harapan karena sudah menjadi janda dari anaknya Naomi. Akhirnya Ruth ikut pulang kepada Naomi, ke asalnya Naomi. Dia setia dan taat kepada Naomi. Dikatakan, Allahmu juga Allahku. Imannya begitu kuat dan tegas sehingga Ruth akhirnya diberikan dan diperkenan Tuhan untuk menjadi nenek moyang Daud dan Tuhan Yesus. Namanya selalu disebut-sebut dan harum sampai saat ini. Kita saksikan di mana-mana. Luar biasa ya. Kita harus
juga sebagai kaum wanita belajar untuk hidup kita berbau harum. Mulai dari keluarga kita dulu, baru kita ke tetangga dan sosialitas kita. Dan selanjutnya kita belajar, dikatakan bahwa meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Meleleh bicara soal kerendahan hati. Kita butuh yang namanya kerendahan hati. Pembentukan karakter tidak ada cara lain, kita harus tetap rendah hati. Karena kita tahu bahwa rendah hati menghasilkan yang namanya buah-buah roh. Salah satunya adalah kesabaran. Nah, saat-saat ini ketika kita kumpul dengan keluarga yang terkasih, kita butuh yang namanya sabar. Kita nggak kumpul seperti biasanya hanya mungkin berapa jam, tapi kita lebih banyak berkumpul di tengah-tengah keluarga kita. Dan itu membuat kita banyak diuji kesabarannya. Salah satu contohnya buat ibu-ibu yang punya anak kecil, biasanya anak-anak sekolah di rumah tenang, dan kemudian mereka harus di rumah mengerjakan segala sesuatunya di rumah, PR dan tugas-tugasnya di rumah. Dan itu biasanya justru heboh dengan minta bantuan kepada orang tua. Dan kadang-kadang sebagai orang tua kita jadi nggak sabar mendidik anak-anak kita. Bahkan ada meme yang lucu sekali, ada gambaran bahwa kembalikan kami ke Bu Guru karena ibu sangat galak gitu ya. Jadi itu gambaran bahwa banyak ibu-ibu yang tidak sabar ketika anak-anaknya butuh pendampingan dalam belajar. Begitu juga dengan suami-suami kita, ketika kondisi seperti ini mungkin biasanya pekerjaannya lancar, bisnis ataupun kegiatannya baik-baik saja, tiba-tiba kondisi seperti ini ekonomi menjadi tergoncang. Dan biasanya masalah uang suami itu sangat sensitif. Dan sebagai wanita kita harus pintar-pintar menghadapinya. Kita harus banyak bersabar karena suami kita pasti akan ada salah sedikit aja pasti gampang tersinggung, gampang emosi. Dan itu kita dibutuhkan wanita, bagaimana kekreativitasan kita untuk kita menjaga supaya kerukunan itu tetap terjaga di rumah kita. Dan kita bisa melihat bahwa orang sabar itu adalah orang yang menang. Dikatakan orang yang sabar adalah seperti seorang pahlawan, dan orang yang menguasai diri seperti seorang yang merebut kota. Artinya kita adalah pemenang. Jadi mari ibu-ibu semuanya dimanapun kita berada, belajar bersabar. Minta kekuatan dari Tuhan. Dan dikatakan juga di dalam 1 Korintus 13, dikatakan kasih dimulai dengan sabar dan diakhiri dengan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kita tetap mengasihi keluarga kita harus mau gak mau belajar untuk sabar. Begitu juga kondisi seperti ini kita dituntut juga untuk mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah, saudara ya. Kita bisa belajar dari Lot dan Abraham. Bagaimana gembala-gembalanya berebut lahan pangan untuk ternak mereka, untuk domba-domba mereka. Karena di tanah Negeb sudah tidak memungkinkan untuk mereka tinggal bersama-sama. Jadi para gembala pada bertengkar karena mereka berebut makan. Kemudian mereka menghadap ke Abraham, dan Abraham berkata kepada Lot, tidak baik saudaraku kalau kita bertengkar karena ini, karena kita bersaudara. Jadi sekarang kamu pilih, kalau kamu ke kiri aku ke kanan, kalau aku ke kanan kamu ke kiri. Dan Lot memandang sekelilingnya dan dia melihat lembah yang hijau, air yang banyak. Dan akhirnya dia memilih lembah itu di mana dekat kota. Dan Abraham memilih sisanya. Ketika Lot pergi dari Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, lihat sekelilingmu. Pandang dari ujung ke ujung, kalau bahasa saya. Itu akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Kau akan semakin kaya dan bertambah kaya. Itulah Abraham. Ketika dia menciptakan dan mengusahakan untuk tetap rukun kepada saudaranya, justru berkat yang dia terima dari Tuhan Yesus. Dan yang luar biasanya, apa yang terjadi sama Lot?
Justru lembah yang rasa-rasanya indah dan hijau, penuh dengan air, akhirnya malah dimusnahkan oleh Tuhan. Kita ingat Sodom dan Gomora, bagaimana isi kota ini suatu kejahatan dan tidak takut akan Tuhan. Akhirnya dimusnahkan Tuhan. Tapi Lot selamat. Dibantu oleh siapa, saudara? Abraham. Tidak hanya diberkati ketika kita berusaha untuk menciptakan kerukunan, tapi kita juga bisa menjadi berkat buat sesama dan saudara kita. Luar biasa ya. Nah, tadi kita belajar minyak itu berbau harum. Kita juga bicara soal kerendahan hati. Selain itu kita juga belajar bahwa minyak itu bicara soal pengudusan. Ya, dikuduskan dari apa? Dari pikiran dan perkataan kita. Mari kita buka di dalam Filipi 4 ayat 7 dan 8. Saya bacakan buat saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan mau kita berpikir positif. Jangan pernah salah arti dalam kondisi ini kepada Tuhan. Lihat yang positif. Kalau buat saya pernah merenung-renungkan kenapa ya kok Tuhan itu bisa izinkan kondisi ini tiba-tiba terjadi dalam hidup di bumi ini ya. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Saya melihat secara positif, oh iya ya, Tuhan tuh mau pulihkan keluarga demi keluarga. Tuhan kembalikan hati Bapa kepada anak-anaknya, kembali ke keluarga. Supaya apa? Supaya cinta mula-mula kita kepada Tuhan itu muncul kembali. Supaya cinta kita kepada keluarga, kepada suami, anak-anak kita dimunculkan kembali, disegarkan kembali. Itu pikiran saya. Dan semoga ibu-ibu pun juga berpikiran yang sama dengan saya. Tidak hanya itu, mungkin dengan peristiwa ini berdiamnya kita di rumah dengan rukun dan mempersiapkan sesuatu hal ke depan, kita itu diminta Tuhan untuk menyiapkan wadah yang besar supaya tiba waktunya berkat itu siap untuk ditaruh di wadahnya di dalam keluarga demi keluarga. Jadi mari kita berpikir positif. Jangan apa-apa negatif, karena dengan berpikir negatif sebetulnya kita itu sedang membuang energi. Akan banyak energi yang keluar dan semuanya sia-sia. Jadi jangan sia-siakan waktu, kita harus belajar untuk berpikir positif. Bisa dilatih saudara. Tidak hanya berpikir positif, kita pun juga pengudusan itu pengudusan mulut kita. Biasa wanita itu identik dengan mulut ya. Kalau sudah bicara nggak ada remnya. Mari kita belajar sekarang ini untuk mengawasi mulut kita. Bisa dilatih saudara. Dulu ketika saya sekolah, saya begitu sering mendengar teman-teman kalau ngomong itu, ngomongan kotor-kotor itu rasanya biasa di telinga saya. Tapi ketika saya sudah mulai mengerti firman, rasa-rasanya ketika kita mendengar kata-kata itu dan kita mau memperkatakan, rasanya ada sesuatu yang risih, ada sesuatu yang rasanya nggak enak gitu ya didengar dan apalagi kita perkatakan. Dan ternyata itu bisa kok dilatih. Mari kita di tengah-tengah keluarga selama kita berkumpul dalam waktu yang tidak singkat ini, belajar untuk memuji suami, belajar suami untuk memuji istri, belajar untuk memuji anak-anak. Hal sekecil apapun, mari kita belajar untuk memuji. Karena kita tahu bahwa ada kuasa di dalam mulut kita. Belajar untuk menyembah Tuhan karena ada kuasa di dalam pujian kita. Kita mengucapkan syukur menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Belajar ketika suami dan anak-anak kita melakukan suatu, belajar berterima kasih. Ketika kita melakukan salah, belajar kita minta maaf. Dan itu akan indah sekali kalau kita sama-sama belajar dan diulang-ulang menjadi gaya hidup kita di tengah-tengah keluarga kita. Pasti nggak mungkin nggak ada konflik di tengah-tengah keluarga kita. Tapi kalau kita berusaha hal-hal yang kecil ini kita lakukan dengan setia, saya percaya kerukunan itu akan tetap terjaga dan tercipta.
Ada seorang ibu tukang sayur langganan saya, orangnya sederhana. Dia juga biasanya orang jual sayur itu sudah modern ya, naik motor, ada yang naik mobil, sudah lengkap gitu. Tapi ibu ini tetap pakai gendongan sederhana, pakai tenggok kecil gitu saudara. Dan sayurnya juga nggak lengkap, tapi itu saya sudah langganan bertahun-tahun. Karena saya suka sekali dengan ibu ini, ibu yang sederhana yang sebetulnya banyak sekali problem yang ada dalam keluarganya. Dia sendirian tanpa suami, tapi dia tetap mengucap syukur. Setiap saya bicara dengan ibu ini, setiap dia datang, saya pasti ada waktu untuk ngobrol-ngobrol sejenak, bagaimana keadaannya, keluarganya dan sebagainya. Tapi saya lihat selalu jawabannya itu positif. Dia tidak pernah namanya mengeluh. Betul saudara, ini jujur, ini kesaksian hidup. Saya jarang melihat dia mengeluh. Dia pasti bilang, semua sudah diatur kali yang kuasa, katanya. Semua sudah diatur yang kuasa. Yang penting kita berusaha. Berkali-kali saya tanya, selalu jawabannya positif seperti itu. Kita baru dengar kata-kata itu aja kita sudah sukacita, kita sudah ikut merasa terberkati. Mari saudara, ibu-ibu semua dimanapun kita berada, belajar berpikir, belajar berkata yang positif. Puji Tuhan ya. Kemudian kita juga belajar selanjutnya gambaran kerukunan apa lagi yang dilukiskan oleh pemazmur di dalam Mazmur 133 ini. Kita bisa lihat lagi, yaitu di ayat yang ketiga, ayat terakhir saudara. Dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi minyak, digambarkan seperti minyak, yaitu minyak urapan yang berbau harum, di mana kita belajar kerendahan hati, dan kemudian kita juga belajar untuk menguduskan pikiran dan perkataan kita. Selanjutnya adalah bicara soal embun. Nah, embun itu kalau kita lihat berupa satu titik kecil ya saudara ya. Satu titik kecil, tapi tidak berarti kalau misalnya hanya satu titik kecil air. Tapi kalau itu dikumpulkan banyak, meresap ke dalam tanah, mengairi danau Galilea, kemudian mengalir ke sungai Yordan dan memberkati bangsa Israel, itu yang luar biasa. Gunung Hermon itu gunung tertinggi di Israel saudara, di utara Libanon. Dan itu tingginya kurang lebih 2814 ya, 2814, sementara Bukit Sion tingginya 765. Dan jaraknya antara Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion itu kurang lebih 400 km. Kalau ditempuh dengan jarak mobil, dengan naik mobil, itu kurang lebih 7 jam. Lama sekali ya saudara, artinya memang jauh gitu. Tapi daerah Bukit Sion atau ini ya, dari orang Israel itu betul-betul sangat tergantung dengan embun yang dari Gunung Hermon. Gunung Hermon pun bersalju saudara. Itu terus mengalir untuk menghidupi tanah Israel. Itu gambaran bahwa tidak hanya hidup rukun, tapi kita juga harus berbuat baik. Embun kecil ini bicara soal perbuatan baik ya. Perbuatan baik kalau kita lakukan dengan setia, dengan kasih yang luar biasa, pasti berdampak buat orang lain. Pasti akan menjadi berkat buat orang lain. Ya. Contohnya, hal kecil apa sih saudara? Saat-saat ini kita melihat bahwa kondisi ini tidak sangat memprihatinkan. Kita bisa belajar bagi yang bisa menjahit. Kita coba belajar untuk belajar bikin masker. Karena masker ini kan tidak hanya seorang punya satu, kalau bisa 2 atau 3 gitu ya, supaya untuk berganti-ganti supaya kita tetap sehat. Bagikan, kita bisa bagikan masker, kita bagikan masker. Kalau kita punya dana lebih, mungkin kita bisa kasih sembako. Mungkin dari seperti itu tadi, tukang sayur yang lewat kita bisa bagikan dengan setia. Itu hal kecil, tapi saya percaya itu akan menjadi berkat dan dampak yang luar biasa. Diingat, berbau harum buat orang lain. Dengan tulus kita berbuat baik. Begitu juga dengan pengusaha yang saat ini mungkin juga goyang perusahaannya karena kondisi seperti ini. Sebisa mungkin jangan PHK karyawan karena mereka juga punya keluarga.
Kita bisa atur, mungkin bisa dengan cara unpaid leave, yaitu cuti tanpa dibayar atau sistem shift, atau mungkin bagaimana sehari masuk, sehari libur, separuh gaji, atau apapun lah yang bisa kita bagikan buat karyawan kita, supaya mereka juga tetap merasakan kasih kita, supaya mereka juga tetap terberkati dalam hidupnya. Ada satu perusahaan produsen Panasonic pada depresi ekonomi dunia tahun 30, semua perusahaan memecat karyawannya, tapi perusahaan ini luar biasa, dia tidak memecat karyawannya. Dia hanya mengurangi karyawan dan memotong gaji mereka, tetap kerja tapi memotong gaji mereka, tidak mem-PHK karyawan. Dan apa yang dia kerjakan ini Tuhan perhitungkan. Saat ini kita bisa melihat Panasonic begitu luar biasa dan menjadi terbesar di Jepang saat ini. Luar biasa ya. Jadi apa yang kita lakukan ini tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Kembali ke embun tadi, Tuhan mau hidup kita ini menjadi berkat, meskipun kelihatannya hanya kebaikan kecil. Tetapi kalau kita berikan dengan kasih yang besar, berdampak luar biasa. Kita bisa melihat contohnya di Alkitab, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil yang hanya membawa 5 roti dan 2 ikan, tapi ketika dia persembahkan dengan tulus dan kasih, kita bisa melihat mujizat yang luar biasa dinyatakan. Luar biasa ya saudara ya. Oh iya, kalau kita mau mendapatkan mujizat, mari saudara banyak-banyak baca firman Tuhan tentang mujizat. Karena itu akan membangkitkan iman. Karena itu akan memberikan kita semangat. Sehingga mujizat pun juga akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita juga, saya dengar bahwa tema gereja Betani Madiun adalah menjadi jemaat yang berdampak. Untuk itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lelah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau hidup rukun dan tetap berbuat baik, maka kita gak usah repot untuk mengejar berkat. Karena Tuhan sendiri yang akan memerintahkan berkat itu datang kepada kita dan keluarga kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengusahakan untuk hidup rukun. Karena janji Tuhan, berkat itu terus akan mengalir seperti embun yang dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Mengalir terus menerus. Kuncinya usahakan tetap rukun dan tetap berbuat baik. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan sharing kita sore hari ini, yang pertama adalah kerukunan adalah suatu hal yang baik, layak dilihat dan layak untuk diperjuangkan. Siap berjuang ibu-ibu semuanya? Siap ya, bersama Tuhan kita dimampukan. Dan yang kedua, kerukunan itu seperti minyak pengurapan yang mahal, pengurapan minyak yang baik ya, yang membawa sukacita, yang membawa kita masuk dalam kerendahan hati dan pengudusan dalam hidup kita. Dan selanjutnya kerukunan itu harus seperti embun berkat ya, yang dirasakan oleh banyak orang dan menjadi kesaksian di tengah-tengah sesama kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah diingatkan bagaimana pentingnya hidup rukun. Karena ketika ada kerukunan dan kesatuan hati, maka berkat Tuhan dicurahkan. Dan biarlah keluarga demi keluarga dimanapun kami berada, melalui seorang ibu, melalui usaha seorang ibu, kami bisa terus menciptakan apa itu yang namanya kerukunan. Supaya berkat Tuhan itu mengalir terus di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang berbeban masalah. Mari Tuhan Kau berikan jalan keluar buat setiap keluarga ini Bapa. Yang saat ini sedang mengalami goncangan hubungan, mari Tuhan juga pulihkan hubungan mereka Tuhan. Yang saat ini sedang mengalami depresi, Tuhan berikan semangat yang baru dan harapan yang baru supaya mereka bangkit lagi. Yang saat ini sedang sakit, mari Tuhan juga sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena oleh bilur-Mu di kayu salib Tuhan sembuhkan.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada sore hari ini. Dan biarlah kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sehat dan salam kasih buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom kekasih Tuhan dimanapun berada. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, gereja terus bergerak dan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk memberikan bantuan kepada jemaat dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemik ini. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BCA 17718732222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain, dapat tetap memberikannya melalui rekening BCA 17718502222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk jemaat Madiun dan Nganjuk, atau di rekening BCA 17718515555 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk jemaat Ponorogo. Tetap kuat, semangat, setia, dan selalu berserah di dalamnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di tengah situasi yang ada Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan penyertaan yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau memberkati setiap wanitamu ya Bapa dengan kekuatan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biar firman-Mu bertumbuh buah-buah Tuhan di dalam setiap para wanitamu ya Bapa. Biarlah firman mengajarkan kami Tuhan lebih lagi untuk menjadi wanita-wanita yang setia, wanita yang memiliki komunitas yang terbaik dan senantiasa merindukan hadirat-Mu Tuhan di setiap segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali padamu dengan sia-sia. Oleh kekuatan-Mu Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan menjadi wanita-wanita yang berdampak di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat di dalam melayani pekerjaan-Mu malam hari ini. Juga hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menaburkan firman-Mu buat kami ya Bapa. Syukur hanya bagi Engkau ya Bapa. Mari setiap wanita terimalah berkat dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan memberkati setiap saudara, tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Apapun yang saudara perbuat, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati serta menjadikan berhasil. Engkau diberkati untuk menjadi berkat, Engkau diberkati untuk menjadi dampak. Yang terima berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.